Zong, Indonesia kena investasi bodong dan proyek hantu. Breaking news guys, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menyatakan tetap menolak negara Palestina. Padahal Israel sudah masuk Board of Peace, organisasi yang katanya untuk perdamaian Palestina. Belajar dari Malaysia, negara tetangga serumpun dengan Indonesia. Dihancur aja negara Indonesia, Bray. Kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang Pak, lampunya, nggak tahu saya dari mana mereka itu. Penjilat Malaysia koyak. Lebih baik menjadi penjilat Malaysia daripada menjadi penjilat Indonesia. Apa yang harus aku banggakan di Indonesia? Waduh, ini buat geger dunia maya sih, geng. Prabowo kena tipu, dikadali oleh Donald Trump. Lihat Perdana Menteri Malaysia, suruh belajar ke sana. Mereka tidak terburu-buru untuk bergabung, cepat bergabung. Karena mereka tahu siapa dua negara ini. Satunya penjajah, satunya menyetok senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Waduh, ternyata Indonesia mendapatkan investasi bodong, geng. Jadi anggota Board of Peace PM Netanyahu kembali tolak berdirinya negara Palestina itu tidak akan terjadi. Waduh. Lagi-lagi presiden kita Pak Prabowo itu dikadali oleh Donald Trump, geng. Waduh, gimana ini? Kok bisa seorang pemimpin dikadali? Gak tahu Ikinya mau cakap apa ini, geng. Kayak gitu ya, geng, ya. Begitu yakinnya dia mau bergabung kepada geng-gengnya Board of Peace kayak gitu, yang adanya Israel dan juga Amerika, yang jelas-jelas mereka itu adalah penjajah negara. Salah satunya itu tak akan terjadi, negara Palestina. Waduh, ini dari seorang Netanyahu ataupun presidennya Israel, geng. Waduh, gimana ini? Udah tahu mereka penjajah, malah presiden kita tunduk sama mereka. Ya Allah, ya Rabbi. Ya habis pikir Ikinya, gak usah berlama-lama, geng. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. 5 kata lucu membahas perdamaian bersama penjahat perang. Zong, Indonesia kena investasi bodong dan proyek hantu. Breaking news guys, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu resmi menyatakan tetap menolak negara Palestina. Padahal Israel sudah masuk Board of Peace, organisasi yang katanya untuk perdamaian Palestina. Artinya jelas, Board of Peace itu omong kosong. Indonesia udah setor 17 triliun rupiah ke Board of Peace, katanya untuk perdamaian Palestina dan rekonstruksi Gaza. Tapi faktanya negara Palestina tetap ditolak. Gaza tidak boleh dibangun kembali, dan hal ini sudah dibahas langsung oleh Israel dengan Donald Trump. Kalau tujuan utamanya saja dibatalkan, lalu uangnya kemana? 17 triliun melayang, tanpa hasil, tanpa jaminan, tanpa manfaat. Ini bukan salah strategi, bukan juga salah kalkulasi. Ini sedari awal, kebijakan tanpa otak yang nekat pakai uang rakyat. Indonesia ini sekarang peringkat 2 negara termiskin di dunia loh. Rakyat disuruh sabar terus, semua dipajakin, bencana diabaikan. Tapi berani-beraninya pakai duit rakyat buat investasi bodong internasional. Proyek tanpa hasil itu kegagalan, iya, dan itu hal biasa. Tapi kalau proyek yang sedari awal tanpa tujuan yang jelas, itu namanya kebodohan. Tujuan nggak ada, hasil nol, uang hilang. 17 triliun rupiah sekarang lenyap tanpa hasil. Prabowo kena tipu dan dikadalin sama Trump. Trump dipercaya akan Trump dicik. Aduh, Prabowo. אני שומע שאני אאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה. זה לא קרה וזה לא יקרה.
אני חושב שכולכם יודעים שמי שעצר הקמת מדינה פלסטינית שוב ושוב זה אני, יחד עם חבריי בממשלות שעמדתי בראשם. גם היום וגם מחר. לא נאפשר זאת. ישראל תשלוט ביטחונית בכל המרחב, מהירדן ועד הים, וזה נכון גם לגבי רצועת עזה. Jalur Gaza katanya, אני מבקש guys. לומר לכם, אזרחי ישראל, במלחמת התקומה Tahu Anda, השגנו jalur יחד Gaza הישגים besar כבירים. bersama. פגענו קשות באיראן, Kita telah פגענו menghancurkan קשות Iran, בשלוחת הטרור שלה. menghancurkan keempat עכשיו זה negara. נכון, הציר האיראני benar. מנסה להשתקם. Ini orang jahat Apa malah yang dipercaya sama presiden kita. Indo udah jadi negara maju. Indo mau maju ke mau apa ke bukan urusan kami. Yang penting saya bangga jadi warga negara Timor Leste. Iya. Pertama, rumah sakitnya gratis. Oke, Mau mantap. bersalin, mau operasi, mau apapun itu semuanya gratis. Kasihan kalau di sana. Salam damai. Presiden kita terlalu polos, terlalu gampang, geng. Percaya sama para penjajah, menjadi budaknya, menjadi sekutunya. Ya Allah, untuk menaikkan ekonomi Indonesia bergabung dengan Trump, bergabung dengan Israel. Waduh, waduh. Semudah itu percayanya. Ya Allah, ya Rabbi. 17 triliun kemana Pak uangnya Pak? Iya, kalau dibalikan dengan Trump nanti kan Trump tenang, ini akan menjadi ini akan menjadi bantuan kepada Gaza, kepada rakyat Gaza. Ya Allah, ya Rabbi. Dah tahu mereka itu adalah para penjahat-penjahat, para Zionis-Zionis kayak gitu ya, geng. Malah percaya presiden kita ini harus belajar nih kepada pemerintahan negara Malaysia kayak gitu loh. Biar tahu seperti apa. Lihat, pemerintahan Malaysia tidak terburu-buru untuk masuk yuk, join yuk, masuk yuk. Tidak. Pemerintah Malaysia santai dulu. Apa rencana Trump sama Menteri Israel ini, Perdana Menteri Israel ini? Waduh, enggak. Kalau presiden kita langsung set, masuk aja. Lihat sekarang nih, aduh, dah tahu mereka itu adalah penjahat dunia internasional kayak gitu ya, geng. Ya malah aduh, gak tahu lagi bercerita apa-apa. Oke, Ikinya akan mereaction beberapa video lagi yang mungkin membungkam para netizen-netizen Konoha nih yang berkuar-kuar bahwa asalnya hebat lah presiden kita yang sekarang. Jom kita simak bersama-sama. Mari belajar dari Malaysia. Suruh belajar. Serumpun dengan Indonesia, sama-sama negara penghasil sawit dunia. Tapi kenapa di Malaysia harga minyak goreng bisa murah, sementara di Indonesia produsen terbesar dunia harganya lebih mahal daripada di Malaysia? Di Malaysia harga minyak goreng bukan sekedar angka, tapi komitmen politik. Karena pemerintah menetapkan harga minimum yang tidak boleh dilewati. Mereka memberikan subsidi langsung yang besar, jelas, dan tepat sasaran. Semua distribusi yang rapi, sanksi tegas jika harga dimainkan. Hasilnya, di beberapa wilayah minyak goreng bisa dijual seharga Rp2,5 per kilo atau hanya sekitar Rp9.200. Bahkan harga non subsidi mereka pun masih bisa berkisar antara Rp25.000-an per kilo. Gak ada drama antrian panjang. Sementara di Indonesia, negeri dengan hamparan sawit terbesar di muka bumi, harga minyak goreng bisa naik tanpa peringatan, melonjak sampai membuat ibu-ibu kebingungan. Pemerintah menetapkan HET atau harga eceran tertinggi. Ada program minyak subsidi, tapi di lapangan seringkali kenyataannya tidak sama seperti di kertas. Dari barang yang hilang dari pasar, harga yang tetap naik di tingkat pedagang, sampai ketidakpastian yang membuat masyarakat paksa menerima harga berapapun yang muncul. Nah, kita ini produsen sawit terbesar di dunia loh. Malaysia memberi kita pelajaran bahwa produksi besar tidak otomatis berarti kesejahteraan rakyat. Kasih hancur aja negara Indonesia, Bray. Aduh. Bro, ini ya, kami kerja di Malaysia. Semoga Indonesia dapat belajar dan membuat perubahan di Indonesia ya. Sebenarnya saya iri dengan negara kalian. Belakangan ini, banyak pemuda Indonesia yang kerja di Malaysia kompak memuji negeri jiran. Mereka bilang, di sini hidup terasa lebih aman, jalanan tertib, dan gaji sepadan sama kerja. Ada juga yang merasa lebih dihargai dan punya kesempatan berkembang. Bahkan, ada yang berani menyentil. Kalau Indonesia mau maju, harus berani belajar dari Malaysia. Jangan heran
Jangan kita marah, jangan kita tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Waduh. Malu nggak kita? Malu dong. Kalau kita ke Malaysia, terang benderang Pak. Dari kampung saya itu Pak, di perbatasan yang ada berasnya, beras luar biasa, yang ada garamnya sangat luar biasa. Ya, kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang Pak, lampunya. Nggak tahu saya dari mana mereka itu uang ya. Padahal SDA mereka nggak ada Pak. Penjilat Malaysia koyak. Lebih baik menjadi penjilat Malaysia daripada menjadi penjilat Indonesia. Apa yang harus aku banggakan di Indonesia? Benar juga. Rupiahnya turun, melemah. Waduh. Pengangguran banyak. Apalagi? Rakyatnya wadidaw. Apalagi? Apa yang aku harus banggakan? Mengemis GIF di dalam TikTok. Apakah itu yang harus aku banggakan? Biarin aja walaupun aku menjadi penjilat Malaysia. Mana tahu nanti aku dapat IC. Kalau ada IC di sini, boleh dapat subsidi. Tapi kalau di Indonesia, pelit. Pemerintahnya pelit. Pemerintahnya pelit, nggak dikasih subsidi. Ngerti? Jadi buat apa aku harus menjadi penjilat Indonesia? Apa yang harus aku banggakan? Tentang budaya di Indonesia yang percaya benda-benda yang tidak masuk akal? Itukah yang aku harus banggakan? Habislah kau kena. Tidak ada yang aku harus banggakan di Indonesia. Waduh. Jadi ngapain? Lebih baik aku menjadi penjilat Malaysia. Mana tahu kan nanti sama Bapak Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim aku dibagi IC. Aduh. Kasihan dia Allah. Siapa yang ini? Gruns. Aduh. Sorry lah. Aku nggak mau menjadi penjilat Indonesia. Ilfil, jijik aku. Negaranya pelit. Katanya negaranya sumber daya alamnya banyak. Tapi kenapa nggak ada subsidi? Percuma dong. Rakyat bayar pajak tapi nggak dapat subsidi. Kan? Betul. Jadi ngapain aku harus menjilat Indonesia? Nggak mau, aku pelit. Jadi tolong kepada rakyat Malaysia, tolong support saya untuk mendapatkan IC. Dia sudah dapat IC ya. Dia orang Malaysia. Membela Malaysia daripada orang-orang Indonesia yang suka menghujat Malaysia. Jadi tolong support saya untuk mendapatkan IC. Aku nggak mau di Indonesia. Nanti aku wadidaw. Aku nggak mau. Waduh, ini buat geger dunia maya sih, geng. Prabowo kena tipu dikadali oleh Donald Trump. Lihat Perdana Menteri Malaysia suruh belajar sana. Mereka tidak terburu-buru untuk bergabung, cepat bergabung. Karena mereka tahu siapa dua negara ini. Satunya penjajah, satunya menyetok senjata. Presiden kita suruh belajar, geng. Ke negara Malaysia. Ya, berapa dari dulu bahkan kita suruh belajar ke negara Malaysia. Meskipun negara Malaysia negara kecil, negaranya katanya negara tidak banyak sumber alam, namun mereka bisa mensejahterakan rakyatnya. Kayak gitu loh. Bang, kan Malaysia cuma warganya 30, banyakan kita. Ya, kita banyak warga seperti itu, banyak juga pulau. Kayak gitu, banyak juga hasil alam yang kita sudah keruk, namun hasil alamnya kemana? Kayak gitu ya, masa disumbangkan ke Donald Trump untuk bisa supaya rupiah kita bangkit dan setara dengan ringgit? Kan lucu kayak gitu ya, geng ya. Jadi kita harus berpikir positif aja lah. Sedih dengan padahal keadaan 17
triliun ya kalau disumbangkan kepada Aceh, kepada anak-anak sekolahan, membayar gaji guru-guru. Wah, itu buat sejahtera juga sih. Kita akan bangga sih sebagai rakyat Indonesia. Malah dikasih ke Donald Trump. Wah, ini mah lebih menghambur-hamburkan uang presiden kita, geng. Waduh. Aduh, ya Allah, Hiropi, kayaknya pening dah, nggak tahu lah mau cakap apa, mau cakap ini takut salah, mau cakap itu takut salah. Namun terbaiklah tahniah lah bagi warga Malaysia kayak gitu ya, geng ya. Betul kata mbaknya, lebih baik menjilat ke negara Malaysia daripada menjilat kepada negara kita Indonesia sendiri. Kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Malah kita yang mengedukasi, membuat studi banding kepada rakyat Malaysia, malah kita dihujat adalah pengkhianat bangsa. Pengkhianat dari bangsa di mana? Seperti ini pengkhianat bangsa sepatutnya, menghambur-hamburkan uang. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, dan share-nya. Apapun benda boleh tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.